Ya, terima kasih Pak Labe selaku moderator ya. Eh, saya ucapkan salam pengajian Jumat dulu pada semua peserta yang on yang ada di room ini. Om Swastiastu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Eh, saya lihat dari adik-adik mahasiswa juga banyak yang hadir, baik mahasiswa POR, S2, kemudian ada mahasiswa S1, dari mahasiswa di luar eh, Fakultas Olahraga, ada mahasiswa akuntansi, mahasiswa ekonomi, kemudian ada teman saya, Yi Daryo, yang bisa ada di room ini. Terima kasih sudah bisa mengikuti acara ini. Jadi acara yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Undiksa Berbagi pada masa COVID-19 ini. Eh, Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Universitas Pendidikan Ganesha sudah memfasilitasi saya untuk bisa tampil di sini untuk menyampaikan pesan yang menurut saya hal ini adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat umum, bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga masyarakat umum. Uh, Terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator Pak Labe dan teman-teman tim IT dari tim dari Undiksa Berbagi ini. Saya akan berbicara terkait dengan beberapa pengalaman pribadi saya, juga hal-hal yang saya lihat di lapangan terkait bagaimana kita tidak mengantisipasi, tetapi bagaimana kita menghadapi permasalahan yang sangat uh, apa komplikabel pada saat ini, yaitu dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iketut Yoda. Ya, saya asal asli dari Nusa Penida, lahir 17 Mei 1968, dari tepatnya di Desa Suwana, ya, Banjar Karangsari, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Jadi beberapa kegiatan sebagai narasumber di bidang olahraga yang 5 tahun terakhir saya katakan di sini adalah sebagai narasumber pelatihan wasit bola voli di Nusa Penida, pelatihan penyusunan program pelatihan bagi guru penjas di Kabupaten Buleleng, kemudian narasumber pelatihan dan pendampingan pelatih klub olahraga di Kabupaten Tabanan, narasumber pelatihan pelatih selam jenjang P1 tingkat nasional, narasumber pelatihan wasit dan pelatih bola voli BWS Bali, narasumber coaching klinik untuk pelatih cabang olahraga KONI Gianyar, kemudian narasumber pelatihan untuk pelatih renang untuk tingkat provinsi. Pak Labu, tolong difasilitasi saya tidak bisa slideshow ini. Apa langsung seperti ini saja? F5, Pak. F5 ya? Ya. F5. Mana dia? Kontrol F5. Nggak bisa juga ya. Oke, saya pakai ini aja. Oke, Tidak silakan, masalah Pak. kan? Ya. Saya kasih judul dalam presentasi saya hari ini adalah olahraga dalam pandemi COVID-19. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin bercerita, bukan bercerita, barangkali teman-teman atau para peserta kuliah online ini tahu beritanya. Jadi kemarin itu adalah puncak tertinggi pertambahan kasus di Indonesia. Jadi kemarin itu bertambah lagi 973.
itu adalah puncak tertinggi pertambahan kasus yang terpapar COVID-19. Jadi totalnya sampai saat ini Indonesia itu sudah mencapai yang terpapar itu kasus positif 20.162. Ini data per hari kemarin tanggal 21 Mei 2020. Kemudian sembuh 4.838 dan meninggal itu 1.278 orang. Nah, jadi kemarin itu mencapai puncaknya. Nah, dibandingkan dengan data-data yang sudah lewat. Nah, dalam situasi seperti ini tentu yang dipikirkan sekarang apa? Adalah apa yang nomor satu sekarang? Kesehatan. Jadi biasanya kita berpikirnya jika kita dalam kondisi tidak sakit, kita tidak pernah memandang kesehatan itu adalah hal yang penting. Dan kadang-kadang kita berpikir nomor dua. Justru kita lebih sayang pada barang-barang milik kita sendiri. Misalkan seperti mobil, kalau sudah waktunya ganti oli, kita harus ganti oli. Ya, sepeda motor, kalau sudah waktunya servis, kita harus servis. Dan untuk diri kita sendiri, kita tidak pernah berpikir bagaimana kita mengontrol kesehatan kita sendiri. Kita tidak pernah check up. Kalau pilek-pilek atau flu sedikit atau meriang sedikit, ini masih ringan gitu. Tapi ketika mobil kita atau sepeda motor kita pilek-pilek sedikit, kita sudah harus bawa ke bengkel. Jadi begitu pikiran manusia, dan termasuk saya sendiri itu. Jadi manusia itu sebenarnya tidak terlalu sayang dengan diri sendirinya, tetapi lebih sayang pada apa yang benda-benda mati yang dimilikinya. Jadi seperti itu. Dan sekarang ini hampir semua orang di dunia baru merasakan bahwa kesehatan itu adalah hal yang nomor satu. Ya, jadi sehingga mereka ya mulai sekarang berpikir dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu yang bisa meningkatkan imun tubuhnya. Kemudian mulai sekarang berpikir bagaimana saya bisa berolahraga. Ya, jadi mulai berpikir bagaimana saya bisa melakukan olahraga biar di rumah. Dan mulailah sekarang mereka berpikir. Tetapi yang saya lihat memang selama ini, ya, sebelum terjadi COVID, ya, suara olahraga itu tidak terlalu santer terdengar di masyarakat. Ya, lebih banyak, bahkan pemerintah itu lebih banyak suka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kuratif, bukan preventif. Seperti membangun banyak rumah sakit, ya, bukan membangun fasilitas olahraga. Ya. Jadi mereka lupa gitu. Kalau preventif itu lebih penting daripada kuratif. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, masyarakat luas, bagaimana memaknai pentingnya sebuah aktivitas olahraga yang dapat meningkatkan kekebalan atau yang sering dikenal dengan istilah kebugaran tubuh kita atau kebugaran jasmani. Saya akan sampaikan hal seperti ini. Biasanya kita lupa dengan diri sendiri. Kita merasa selalu muda, ya. Jadi teman-teman sekalian, umur saya, umur Dewaji, Daryo, ini pasti tidak pernah merasa tua. Tidak pernah merasa fisik sudah mulai menurun, ya. Selalu berpikirnya, saya masih muda. Kalau bahasa Balinya, kalau lawaknya bilang itu bayu gede gitu, ya. Jadi bayu gede, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, ini tidak disadari. Jadi saya sampaikan saat ini siklus perkembangan gerak manusia itu seperti ini. Jadi mulai dari lahir itu bayi dari 0 sampai 1 atau 2 tahun, ya. Jadi begini, kemudian bisa
merangkak, bisa berjalan, anak, kemudian sekolah, anak kecil, anak besar mulai, kemudian sampai SMA, dan puncaknya biasanya ya, puncak kemampuan fisik kita tertinggi itu adalah berada pada level anak SMA. Ya, di sanalah semua tinggi, ya, bayu gede, kenah gede, jadi semua ada di sana. Jadi pada level SMA. Kemudian ini akan menurun terus sesuai dengan grafik parabola, ya. Jadi seperti itu. Nah, di saat ginilah, di saat menurun proses penurunan ini, yang sering disebut dengan proses penuaan ini, inilah manusia harus sadar. Mereka harus mulai, ya, bekerja sama dengan tim kesehatan untuk mengontrol kondisinya, dan mereka harus sadar bahwa mereka sudah tidak kuat lagi. Kemampuan mereka sudah mulai menurun, kekuatan otot sudah mulai menurun, ya. Kemudian kemampuan daya tahan kardiovaskuler sudah menurun, kemampuan menghirup udara sudah menurun. Jadi semuanya menurun, ya, sampai kita itu menjadi kakek-kakek, nenek-nenek nanti. Jadi seperti gambar yang saya tayangkan, seperti manusia lanjut. Ini bisa dilihat, ya, manusia usia lanjut, kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi begitulah perkembangan kita. Jangan kita mengira bahwa kita itu masih muda, kita punya tenaga yang besar. Jangan mengira seperti itu terus. Jadi pasti ada perubahan-perubahan sesuai dengan siklus daripada kehidupan itu, ya. Siklus kehidupan begitu, seperti grafik dari grafik parabola, ya. Nah, saya lanjutkan beberapa pendapat para ahli ini. Sadoso Sumarjono, dia mengatakan bahwa tanda mulai menua itu umur 30 kurang lebih sampai 35 tahun, bahkan kadang-kadang nampak betul-betul tua usia 40 tahun. Ya, bagi mereka yang beban hidupnya tinggi, ya. Jadi 40 tahun itu sudah tampak tua. Atau bagi mereka yang bermalas-malas, yang kerjanya hanya tidur, makan. Jadi sangut dalam merdah tualen. Bangun medem ngamah dogen gitu istilahnya, ya. Jadi kalau itu dilakukan oleh manusia, jadi umur 40 tahun, dia itu sudah mulai nampak sangat tua sekali. Apalagi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti apa yang diberitakan, bahwa mereka yang terpapar COVID-19 itu, yang meninggal itu kebanyakan usia sudah lanjut di atas 50 tahun. Nah, di mana usia ini kondisi fisik, kondisi organ-organ fisiologis kita cenderung atau bahkan sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, jadi itu berita yang kita dengarkan. Nah, kalau hal ini kita tidak pertahankan, kita tidak memberikan stimulus atau kita tidak memberikan treatment kepada tubuh kita sendiri, maka akan terjadi hal yang penurunan yang sangat drastis, sehingga penuaan dini akan terjadi. Nah, jika kita melakukan aktivitas olahraga, jadi kita jumpai orang-orang yang masih tampak gagah pada umur 60 atau bahkan 70 tahun, penampilan masih fit, ya. Jadi beberapa hasil penelitian yang saya sampaikan nanti ada. Jadi ternyata ketika orang itu aktivitas fisiknya atau bermalas-malas dibandingkan dengan orang yang aktivitas fisiknya bagus, pola pikirnya bagus, makannya bagus, semua terkontrol dengan bagus, ternyata mereka itu nampak lebih muda, ya, 30 tahun dari orang yang seumurannya. Jadi begitu manfaat olahraga yang bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, saya sampaikan perkembangan organ fisiologis kita, ya, termasuk otot di sini. Jadi dilihat dari kekuatan otot, maka sejak umur 25 tahun atau 35 tahun paling tinggi itu seseorang sudah mulai mengalami penurunan. Nah, lalu ketajaman penglihatan
pada umur 40 tahun juga mulai mengalami penurunan. Kemudian jika kekuatan otot pada puncak umur 30 tahun adalah 100%, maka pada umur 50 sampai 60 tahun itu tinggal 75% sampai 85% saja. Lalu kekuatan otot akan meningkat terus umur 25 tahun sampai 35 tahun. Setelah ini makin meningkat umur akan mengurangi kekuatan otot. Dan ini semuanya terjadi penurunan kemampuan otot ini pada umur 35 tahun itu sebagai akibat juga penurunan kapasitas organ-organ fisiologis kita akibat tidak diberikan treatment yang bagus, ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dari hasil penelitian Dr. Kenneth Cooper pada Institute for Aerobic Research di Dallas, ternyata yang berusia kurang lebih 70 tahun yang tetap memelihara aktivitas fisik dengan kadar yang cukup tinggi selama hidupnya pada tes kesegaran jasmani dapat mengalahkan orang-orang yang umurnya kurang lebih 20 tahun yang tak pernah berolahraga. Pekerjaannya hanya duduk saja. Jadi ingat, jadi pemalas itu akan cepat tua. Ya. Jadi orang pemalas tidak pernah beraktivitas, yang dimaksud ini di sini adalah aktivitas olahraga, bukan aktivitas yang lain. Ternyata proses aging-nya itu sangat cepat. Ya, ini juga Dr. Bang Saltin dengan kawan-kawannya di Swedia. Mereka mengadakan percobaan sebagai berikut. 5 orang laki-laki yang masih muda disuruh tidur selama 20 hari. Setelah 20 hari istirahat di tempat tidurnya tadi ternyata kemampuan jantungnya untuk memompa darah turun sebanyak 26%. Kemampuan mengambil oksigen secara maksimal juga menurun sebanyak 27%. Kapasitas pernapasan juga turun 30%. Otot-otot juga ikut mengecil. Ya, begitu luar biasanya efek daripada orang yang bermalas-malas dan tidak pernah melakukan aktivitas olahraga. Ya, dan ini mohon informasi ini disebarkan kepada saudara-saudara semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Ya, mulai sekarang ya saudara-saudaranya di rumah, keluarga, tetangga, kawan, teman itu tolong disampaikan. Ya, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Nah, lalu apa manfaat medis dari olahraga itu? Pertama, mencegah penyakit jantung koroner. Saya tidak jelaskan secara detail ya, gimana hubungannya dengan olahraga kok jantung koroner bisa dicegah, karena waktunya saya dikasih waktu 1 jam. Umumnya mempunyai tekanan darah yang lebih rendah dan lebih jarang terserang tekanan darah tinggi. Jadi mereka yang aktivitas fisik yang disebut dengan olahraganya bagus, maka cenderung tekanan darahnya normal dia. Cenderung untuk mempunyai fungsi otot, sendi yang lebih kuat dan lebih lentur. Nah, ini sudah pasti kita bisa bandingkan, ya. Jadi, lebih kecil kemungkinan menderita penyakit kencing manis. Mempunyai fungsi paru-paru yang lebih baik dan lebih jarang menderita kelainan seluruh pernapasan. Cenderung memiliki penyesuaian diri yang lebih baik terhadap stres emosional dan mental, serta lebih jarang menderita kelainan kepribadian. Teman-teman, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada room ini, jadi orang yang memiliki aktivitas olahraga yang bagus, ya, ini sangat besar kemungkinan gejala gangguan kejiwaannya tidak terjadi. Kenapa demikian? Mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pernah melakukan aktivitas olahraga. Nah, ketika kita melakukan aktivitas olahraga, kita lupa segalanya. Utang sap, ya, apabin ken gelem, peluh pesu, ya. Kalau keringat sudah keluar, ya, kita lupakan segalanya. Yang ada hanya ketawa, bercandaria dengan teman-teman kita. Apalagi kalau olahraga yang sifatnya bergu, ya, saling olah-mengolah. Nah, ini luar biasa. Jadi kenikmatan kita ketika kita bisa mengolah teman kita untuk bisa mencari serangan kita ke sana kemari. Ini luar biasa. Jadi lupa segala-galanya. Di samping itu, ya, ketika aktivitas itu berlangsung, apapun bisa kita katakan dengan tanpa ada beban, dengan tanpa ada rasa ketersinggungan. Nah, cobalah
bagi teman-teman yang belum pernah beraktivitas itu. Cobalah, saya yakin akan merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diperoleh di tempat lain. Ya. Nah, selanjutkan, jadi olahraga itu, jadi tujuannya terutama sekali adalah untuk kebugaran, ya, physical fitness, ya. Nah, dalam istilah physical fitness atau kebugaran jasmani kita, ada terkandung dua hal, yaitu kebugaran yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran yang terkait dengan penampilan atau aktivitas kita di saat kita tampil di lapangan. Nah, kebugaran yang terkait dengan kesehatan itu adalah kebugaran jantung, ya, paru, lemak tubuh, kekuatan otot, kelenturan sendi. Jadi dengan aktivitas olahraga yang bagus, jadi semua ini terkondisikan dengan bagus. Semua ini terawat dengan bagus, ya. Lemak akan turun karena terjadi pembakaran energi atau kalori, penggunaan kalori yang cukup tinggi dalam aktivitas olahraga. Lemak yang berlebihan inilah yang akan menimbulkan atau memunculkan berbagai jenis penyakit. Ambil saja contoh Ji Dewa Daryo. Contoh, bandingkan teman kita yang mokoh dengan yang langsing. Yang mana kira-kira muncul penyakitnya paling sering gitu. Pasti yang gendut, yang mokoh, nah itulah berpenyakitan. Jadi yang mokoh-mokoh itu adalah banyak sarang penyakitnya. Jadi penyakit itu lebih mudah bersarang di sana. Nah, lalu saya lanjutkan, jadi kebugaran yang terkait dengan penampilan atau performance, ini adalah daya tahan otot, kekuatan otot, koordinasi neuromuskular, kecepatan. Nah, ini semua termasuk dalam unsur-unsur kondisi fisik. Nah, lalu komponen kondisi fisik kita secara umum atau komponen kebugaran kita itu secara umum ada daya tahan, aerobik, ada anaerobik, kecepatan reaksi, kelincahan, kelenturan, power, keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi. Nah, jenis aktivitas olahraga apa yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini? Apa saja bisa dilakukan? Yang penting mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang penting mematuhi protokol pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi tidak berkerumun, ya. Jadi jumlah maksimal mungkin 6 atau 7 orang, jaga jarak, ya, physical distancing. Bisa jalan, bisa senam aerobik, memanfaatkan bola-bola besar, ya. Bisa berenang, ya. Bisa zumba. Jadi zumbanya atur jarak gitu kalau yang zumba. Bisa cycling, ya. Banyak kegiatan bisa kita lakukan, ya. Yang penting penuhi protokol kesehatan. Di mana bisa kita lakukan? Tidak harus ke lapangan, tidak harus butuh lapangan yang besar. Kita cukup jogging di rumah, cukup zumba di rumah, ya. Ya, kalau punya kolam renang, ya kolam renang di rumah. Kalau tidak bisa keluar, tetapi ingat, ya, lakukan protokol kesehatan. Nah, olahraga-olahraga yang saya gambarkan ini adalah untuk kebutuhan jantung dan paru. Jantung dan paru itu organ vital. Kenapa dibilang organ vital? Kalau itu bermasalah, paru Anda bermasalah atau jantung Anda bermasalah, maka peluang Anda untuk meninggal itu lebih besar dibandingkan organ yang lain. Misalkan tangan patah, belum tentu meninggal gitu. Walaupun Anda patah, tapi kalau namanya jantung Anda patah, paru Anda robek, ya tinggal nunggu waktu saja gitu. Ya, itu yang disebut dengan organ vital. Nah, lalu bagaimana jenis-jenis latihan yang bisa dilakukan? Ya, untuk latihan kekuatan itu adalah kemampuan otot untuk melawan satu tahanan atau beban, ya. Bisa yang disebut dengan istilah circuit training, ya. Ya, circuit training ini adalah latihan yang dirancang, ya, dengan menggunakan pos, ya. Jadi di rumah kalau ada halaman yang sedikit, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu bisa membuat program latihan. Jadi dibikin pos-posnya. Pos 1 misalkan push up, pos 2 misalkan sit up, pos 3 jongkok bangun, pos 4 vertical jump. Jadi pos 5 plyometrik, naik turun kursi, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan di rumah.
Semua bisa dilakukan di rumah dalam situasi pandemi ini. Nah, bisa juga dengan latihan beban. Nah, tidak harus masuk ke mesin beban, ke ruang-ruang gym yang sekarang ini sudah banyak menyebar di kota-kota maupun bahkan masuk desa. Cukup menggunakan beban tubuh kita, boleh ya. Push up itu adalah termasuk weight training, latihan berbeban. Pull up di rumah ada pohon, jadi bisa naik turun, ya. Kemudian sit up, ya ini semua latihan beban namanya. Cuma beban yang kita pergunakan adalah beban dari tubuh, tidak harus masuk ke gym. Nah, jika Bapak Ibu masuk, adik-adik masuk ke ruang fitness atau ruang gym, ya, ini harus dalam situasi saat ini mengikuti protokol kesehatan. Jadi jaga jarak. Jadi jangan baru melihat ada wanita yang pakaiannya seksi dekat-dekati, ya ini yang nggak boleh terjadi. Situasi COVID, efeknya luar biasa itu. Ya, jangan-jangan wanitanya terpapar, kita tidak tahu karena ada OTG, orang tanpa gejala, tapi dia sudah terpapar gitu. Jadi mereka yang sehat tidak terasa, kalian yang masuk ke gym yang mungkin kondisi tubuhnya lagi drop akan kena gitu. Jadi itu ya. Nah, lanjut. Jadi latihan kecepatan ya, bisa latihan di rumah, bisa ke gunung dalam situasi seperti ini ya. Lari ya, bisa turun gunung, naik gunung, uphill, downhill ya. Bisa juga pakai interval di rumah, ada halaman kira-kira 10 meter, lari ya, sprint 10 meter. Bisa. Yang penting ada kemauan. Dalam situasi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, yang penting ada kemauan. Dalam situasi seperti ini, olahragalah yang paling utama untuk memecahkan masalah kita. Ya. Jadi yang paling tidak hanya uang, ya, tidak hanya sembako, tapi kesehatan itulah yang paling penting yang harus kita pertahankan dalam situasi COVID ini. Maka dari itu, anjuran pemerintah maupun yang berperan dalam pengentasan atau penuntasan permasalahan COVID-19 ini selalu tetap berolahraga. Jadi olahraga itu yang pertama, ya. Nah, ini latihan kelincahan, kalau ingin kelincahan seperti ini, ya. Ya tidak harus pakai kon. Ya, bisa zigzag run, tidak harus pakai kerucut seperti ini. Kalau ada batu pakai batu, ya. Kalau ada bola di rumah pakai bola plastik juga bisa. Juga jogging run seperti ini ya, gambarnya boleh ya. Shuttle run bisa seperti ini ya. Squat thrust juga boleh. Ini semua bisa dilakukan di tempat tinggal kita masing-masing dan tidak membutuhkan alat maupun fasilitas yang mewah ya. Cukup dengan lahan yang sedikit, kemudian alat seadanya kita bisa melakukan aktivitas itu. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat yang dipikirkan itu adalah olahraga itu ke lapangan umum, ke lapangan luas. Jadi tidak harus seperti itu. Kita di rumah pun bisa. Itu bisa kita lakukan aktivitas ini. Nah, kemudian bagaimana untuk latihan kekuatan dan power itu, ya? Ya, jadi seperti ini. Bisa lompat di rumah, standing broad jump. Plyometric, ada tangga, naik turun tangga. Kalau ini pakai box ya gambarnya, ya. Ini bisa naik turun tangga, bisa lompat turun tangga, maksudnya tangga atau pondasi rumah kita itu bisa dilompati naik turun begitu. Ya, tidak harus ada alat yang mewah. Bisa lari kijang ya. Kalau lari kijang agak susah ini karena bisa berubah jadi kijang nanti. Oke, lanjut. Ini latihan keseimbangan. Ya bisa seperti ini ya. Berdiri ya. Kemudian kalau ada balok, ada garis ngikut ini ya. Kalau ada balok ikut balok ya. Nah, Pak Labu masih waktunya? Waktunya masih 15 menit, Pak. Oke. Ya, saya akan percepat sedikit. Nah, latihan keluntukan. Keluntukan ini harus kita setiap hari lakukan. Keluntukan ini sangat penting. Pernahkah Anda melihat orang tua Anda yang kekeh lututnya? Ya, yang kekeh lututnya sengidang mengkokan.
ya, tidak bisa dibengkokkan. Jadi kekeh dia. Nah ini akibat sebagai tidak pernah latihan kelentukan. Ya, cukup di tempat seperti ini. Kalau perlu bantuan orang, begini. Tetapi dalam COVID ini saya tidak sarankan. Ya, yang saya sarankan cukup sendiri aja, kayak ini. Ya, jadi bisa melakukan peregangan statis, ya, bisa peregangan pasif, ya, tapi tetap jaga jarak. Ya. Nah, koordinasi bisa menggunakan alat bola, ya, bisa main bola di halaman rumah, ya, dan bisa dengan alat bat, ya, main pingpong kalau ada di rumahnya, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita berolahraga yang benar? Inilah fokus saya. Fokus saya kepada audiens menyampaikan informasi ini agar tidak salah dalam melakukan aktivitas olahraga. Jadi saya singkat FIT. FIT itu adalah singkatan dari frekuensi, intensitas, ya. Intensitas itu adalah berat ringan daripada ininya muatan olahraga yang kita lakukan. Kemudian jenis olahraganya tipe, ya. Lalu waktunya berapa menit, ya. Ini yang saya perlu sampaikan. Nah, misalkan saya ambil frekuensi 3 sampai 5 kali, ya. Itu sudah cukup untuk mempertahankan kebugaran kita. Tidak harus setiap hari. Kalau bisa setiap hari lebih bagus. Tapi kalau tidak ada waktu, cukup 3 kali per minggu, ya. Per minggu cukup 3 kali, itu sudah lumayan untuk kita bisa mempertahankan kebugaran fisik kita. Lalu intensitasnya 60 sampai 85% dari denyut nadi. Denyut nadi maksimum. Nah, bagaimana cara mencari denyut nadi maksimum? Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada para peserta, ya, dalam kuliah online ini, ya. Inilah yang perlu sampaikan, khususnya di Daryo, kemudian teman-teman yang lain di luar Fakultas Olahraga, ya, yang harus memahami hal ini. Jadi 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimum, ya. Kalau mencari denyut nadi, saya pikir sudah tidak masalah, bisa di leher, ya, ya, bisa di radialis, nadi radialis, ya, di pergelangan tangan itu dipencet, ya, bagian radiusnya. Jadi tulang apa namanya bahasa Balinya? Tulang radius itu tulang lengan bawah, ya, di pergelangan itu bisa dipencet, ya. Lalu denyut nadi maksimumnya berapa? Denyut nadi maksimum itu adalah 220 dikurangi umur. Kalau Jidaryo ini umurnya 50 misalkan atau 52, tinggal ngitung aja. 50 220 dikurangi 50 misalkan begitu, ya. Jadi pakai 60 sampai 85% dari itu. Jadi 220 dikurangi 50 itu berapa? 170. Nah, kalau itu dikalikan 60%, 170, 17 kali 6 berapa itu? Ya, itu per menit. Denyut nadi per menitnya, ya. Nah, maksimum 85% untuk kebugaran. Kenapa demikian? Biasanya yang saya sampaikan ini adalah untuk orang-orang biasa, bukan untuk atlet, ya. Kalau atlet bisa sampai 95%. Kalau 100% jangan. Nanti bisa sempoyongan dan masuk rumah sakit, ya. Lalu tipenya bagaimana jenis olahraganya? Kombinasi latihan aerobik dan aktivitas calisthenics. Jadi latihan aerobik itu artinya tidak intensitasnya sangat rendah. Misalkan seperti jalan, jogging, itu aerobik. Yang anaerobik itu sprint. Itu dikombinasikan. Lalu calisthenics itu senam. Senam seperti ini, ya. 1, 2, ya, 3, ya, itu aktivitas calisthenics namanya. Nah, waktunya berapa? 15 sampai 60 menit. Bisa ambil 30 menit, bisa ambil 40 menit, tergantung, ya, tergantung kita punya waktu lama enggak, cukup enggak. Kalau kita punya waktu sedikit, cukup 15 menit. Yang penting indikatornya jelas. Indikatornya itu adalah keluar keringat. Kalau sudah kita keluar keringat, itu berarti desmin bahwa tubuh organ fisiologis kita itu sudah terangsang, sudah terstimulasi.
atau kita sudah berada pada yang disebut dengan zona latihan, ya. Jadi itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Intensitas latihan dapat diukur dengan menghitung denyut nadi maksimal dengan rumus 220 dikurangi umur, ya. Apabila seorang berumur 40 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 180 denyut per menit. Kalau kita, umur saya itu 50-an, berarti 220 dikurangi 50 itu adalah 170 menit. Nah, persentasenya tadi adalah 65% sampai 85%. Ya, jangan ngambil 100%. Jangan, kalau Daryo itu jangan ngambilnya 170 denyut per menit. Nah, ini bisa ngelempuyang ini. Ya. Jadi bisa masuk rumah sakit. Nah, cukup misalkan ambil yang tengah-tengah, 70% dari denyut nadi maksimal, 70% dari 170. Berapa itu? Ya, tinggal ngitung saja, ya. Yaitu. Jadi itu menentukan berat ringan kita latihan, atau bisa pakai patokan seperti ini, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya, umurnya misalkan 50 tahun, jadi denyut nadi maksimumnya 170, ya. Latihannya itu adalah 100 sampai 145 denyut per menit. Pegang denyut nadinya, ya, hitung cukup 30 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 30 detik. Misalkan kalau dapat 50, kali 2 berarti 100 denyut nadi kita per menit. Ya. Apabila belum mencapai 100, berarti aktivitas kita masih kurang. Jadi perlu ditambah lagi. Ya, perlu ditambah lagi, latihannya lagi sedikit, biar bisa mencapai 100. Kalau kita biasa pada latihan level 170 denyut per menit, lalu kita turun di bawah, ya, misalkan latihannya 90 denyut per menit, maka organ tubuh kita itu belum cukup terangsang. Boleh dikatakan kita berada latihan pada level yang di bawah biasa kita lakukan, sehingga tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita. Maka dari itu ukuran ini adalah memberikan penjelasan, memberikan sebagai indikator apakah latihan atau olahraga yang kita lakukan itu sudah merangsang organ-organ fisiologis kita, atau sering disebut berada pada zona latihan, atau masih di bawah, atau terlalu tinggi. Nah, inilah yang harus dipegang. Nanti akan di-share ini, ya, untuk teman-teman yang di luar fakultas olahraga atau teman-teman yang satu fakultas yang belum paham tentang ini adalah sebagai patokan kalian itu untuk beraktivitas, ya. Nah, bisa pakai ini, ya. Ini sudah jelas, umur 40. Nah, ini dia rentang bawahnya 120. Ya, denyut nadi ininya latihannya, ya. Rentang atasnya 162. Ini bisa dilihat. Nah, ini pakai denyut nadi. Ini hal yang sangat mudah dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja. Tidak harus membutuhkan alat yang canggih untuk mengecek apakah aktivitas fisik yang disebut dengan olahraga itu sudah kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Ya. Nah, lalu bagi usia lanjut yang perlu dianjurkan adalah harus melakukan pemanasan dan pendinginan atau cooling down, warming up dan cooling down yang lebih lama. Senam lantai sebaiknya dilakukan sebelum latihan senam aerobik. Lakukan latihan kelenturan yang fungsional, menguatkan badan bagian bawah. Jadi biasanya kalau kita sudah usia lanjut, yang keropos itu yang bagian mana? Yang bawah. Kalau mobil atau sepeda motor itu rodanya, ya, rodanya yang kempes. Misalkan apa? Lutut kaku, kekeh, pergelangan kaki kaku, ya. Tulang-tulang pada kaki persendian sakit. Nah, inilah yang sering terjadi pada orang yang usia lanjut. Lalu latihan-latihan yang tidak cocok antara lain latihan aerobik dengan intensitas tinggi. Ini jangan. Memutar dan hiperekstensi leher, hiperekstensi punggung, gerakan yang cepat dari kepala. Ini tidak boleh untuk orang usia lanjut. Itu tidak boleh, ya. Jadi beban berlebihan pada satu grup otot tidak boleh,
Jadi tidak boleh dilakukan. Nah, bagi yang muda, ya bagi mahasiswa S1 itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, lalu resep PET bagi yang cukup sehat dan kebugaran jasmaninya, ya. Jadi frekuensi 3 kali seminggu, 3 sampai 5 kali seminggu, intensitas kurang lebih 60 sampai 85% denyut nadi maksimum. Jadi sudah saya jelaskan, denyut nadi maksimum itu adalah 220 dikurangi umur. Kemudian hanya 85% maksimum dianjurkan. Ini bagi yang PET ini, ya. Bagi yang tidak PET, ya di bawah itu, ya. Di bawah itu. Tipenya suatu kombinasi dari latihan aerobik dan aktivitas kalisteniks, waktunya 15 sampai 60 menit, ya latihan aerobik secara terus-menerus, sebelumnya didahului dengan 3 sampai 5 menit pemanasan dan diakhiri oleh 3 sampai 5 menit pendinginan berupa latihan kalisteniks. Ya, udah jelas. Ya, nanti semua akan di-share ini materinya. Kemudian resep PET untuk seseorang yang sangat tidak bugar. Nah, ini frekuensinya beberapa kali sehari. Jadi jangan ngambil yang untuk yang seorang yang sangat tidak bugar itu jangan ngambil cepokan latihan, sekalian latihannya lama gitu. Enggak, tapi dianjurkan sebentar gitu. Sehingga frekuensinya beberapa kali sehari dia. Semangan, mak kejap 10. Sanje ben. Toroma nanti teman-teman saya dan saya sendiri yang umurnya 70 tahun. Nanti kalau sudah mencapai 70 tahun, kangwang bedek-bedek resepnya. Ibarat kita makan itu jangan sekalian gitu. Ya, nanti kalau makan sekalian banyak, nanti perut bisa padat dan kenyang gitu. Ya, jadi begitu juga. Menunya untuk di olahraga juga begitu. Intensitas sangat rendah. Ya, kurang dari 60%. Ya, kurang dari 60%. Denyut nadi maksimum, ya. Kemudian jenisnya, tipenya berjalan pelan di tempat datar dengan jarak aktivitas pendek dan latihan kalisteniks ringan. Jadi ringan gerakannya, jangan dihentak-hentak keras gitu. 1, 2 gitu, cukup geleng-geleng kepala, putar ya. Gerakan tidak hentak. 1, 2 ringan, ya. Kemudian waktunya 15 menit, cukup, ya. Lalu kalisteniks, bila timbul tanda-tanda yang tidak diinginkan seperti nyeri, dada, sesak napas, hentikan latihan. Jadi kalau sudah nyeri, dada, sesak napas, harus dihentikan. Maaf. Ya, maaf. Ya, jadi harus dihentikan latihannya, ya. Nah, ini saya berikan dalam masa pandemi ini. Jadi resep sehat itu adalah pertama S itu seimbang gizi, yang kedua enyahkan rokok, jangan merokok, gizi harus diatur ya. Jadi kalau kita hanya untuk olahraga saja, tetapi gizinya tidak diperhatikan, juga akan mempengaruhi kondisi kita. Hindari stres, jangan stres ya, apalagi sudah berumur ya. Jadi maka dari itu lakukan aktivitas yang positif, berpikir positif ya. Jangan terlalu berpikir tentang yang lain. Lakukan tugas kita, swadharma kita. Jangan kita berperan sebagai pemerintah. Biar pemerintah yang ngurus apa yang harus dia lakukan. Jadi kita tidak usah lakukan tugas kita masing-masing saja. Itu sudah hal yang luar biasa. Atur waktu istirahat dan kerja. Ya, jangan terus bekerja masa pandemi ini. Istirahat juga harus diatur dengan baik. Ya, jam tidur dengan baik. Ya, kemudian jam bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir, inilah yang paling penting, saya kasih penutupnya adalah tetap berolahraga. Ya. Jadi jika kita tetap berolahraga, maka masa tua kita akan seperti ini. Ya. Jadi semua bahagia, senang, enjoy. Ya. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ketut Yude atas penyampaian materinya, sangat menarik dan bisa diterapkan di rumah masing-masing oleh Bapak Ibu partisipan. Baik, berikutnya ada pertanyaan Pak, mungkin bisa ditanggapi. Ini pertama dari Pak Ketut Chandra. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Oke, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan hari ini bahwa salah satu bentuk perlindungan kita adalah menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh.
adalah dengan cara berolahraga, memperhatikan fit. Namun yang terjadi pertanyaan saya saat berolahraga menggunakan masker, Pak. Nah, apakah tidak membahayakan, Pak? Kalau logika saya menggunakan masker berarti CO2 terus kita hirup, padahal kita butuh kan saat olahraga ada O2. Mohon pencerahannya, Pak. Silakan, Pak. Kata Yuda. Oke. Kalau kita aktivitas BDR, apa namanya, bekerja di rumah, apa istilah bahasa Inggrisnya itu, work at home, stay at home. Jadi itu berarti kita sudah melakukan physical distancing, ya. Jadi menjaga jarak, ya. Kita nampaknya tidak perlu menggunakan masker. Tetapi jika kita melakukan aktivitas olahraga keluar ke jalan umum, jogging, ya, it's okay, harus pakai masker. Nah, begini teman-teman sekalian. Jadi udara itu masuk walaupun pakai masker atau tidak masker itu bukan disaring oleh masker dia O2-nya. Jadi masker itu bukan tugasnya menyaring O2, sama-sama mengandung oksigen dia. Jadi kandungan di dalam udara yang kita hirup itu, ya, jadi berbagai jenis kandungan seperti ada nitrogen, ada oksigen, jadi gasnya banyak kandungannya. Jadi bukan berarti ketika kita menggunakan masker yang kita hirup itu adalah karbon dioksida saja. Jadi tidak seperti itu. Nah, cuman mungkin ya volume udara yang masuk mungkin akan menjadi lebih kecil karena terhalang oleh masker. Nah, itu saja sebenarnya problemnya. Tapi kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, ya, tidak ada masalah dengan masker, saya kira sebaiknya gunakan masker, ya. Dalam situasi saat ini, saya sarankan olahraga yang paling penting adalah dengan menggunakan sistem energi aerobik, ya, jalan, jogging, ya, hanya untuk mempertahankan kondisi tubuh kita agar tetap imun. Ya, ingat frekuensinya berapa kali seminggu? 3 sampai 5. Cukup 3 boleh, ya. Jadi saya kira teman-teman sudah paham semua, karena sebagian besar yang saya lihat ini gabung ini adalah teman-teman dari Fakultas Olahraga dan ada juga dari prodi yang lain di luar Fakultas Olahraga. Kemudian ada teman saya yang khusus spesial di Daryo, sangat intens ikut, ya. Kemudian teman-teman dosen kebidanan, ada Pak Tut Wijane, ada Bu Wayan, ya, ada juga ya mahasiswa ya, banyak sekali, ya. Jadi mohon ini tetap dilakukan khususnya bagi teman-teman yang memang orang olahraga dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Jangan sampai kita olahraga tetapi orang olahraga, insan olahraga hanya mulutnya saja berolahraga gitu. Ya, jadi seperti Pak Puji yang latih poli, latihan passing, sekarang latihan ini, jadi kita tidak pernah melakukan olahraga, hanya mulut saja. Ya, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi mulailah dari diri kita untuk memberikan sesuatu kepada mereka, sehingga kita itu menjadi panutan dan dipercaya oleh orang. Ya, saya kira demikian, Pak Labe. Terima kasih, Pak Kretida. Berikutnya dari Sugandini. Jadi, mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin perlu penguatan, Pak. Jadi, olahraga yang cocok untuk usia di atas 55 tahun. Di era pandemi ini kira-kira apa, Pak? Silakan, Pak. Nah, ini mungkin ibunya sendiri nih, yeah. Saya sendiri sudah 52, Pak Tut Wijane mungkin udah berapa, mungkin mendekati itu juga, sekitar itu, ya. Nah, prinsipnya begini. Jadi olahraga itu adalah lakukan aktivitas olahraga yang disenangi, maksudnya, tetapi juga secara mental kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah senang, lakukan itu. Yang kedua, lakukan itu tipe olahraganya. Jadi yang kedua, lakukan olahraga yang sistem energinya aerobik lebih banyak dalam kondisi seperti ini. Ya, sistem energi aerobik artinya menggunakan pembakaran energi dengan O2 yang kita hirup dari luar. Jadi tidak perlu sampai ngos-ngosan. Nah, indikatornya cukup sampai keluar keringat. Ya, itu berarti tubuh kita sudah terstimulasi. Ya, sudah respon organ fisiologis kita menunjukkan bahwa mereka sudah tersentuh dengan aktivitas yang kita lakukan. Itu berarti kita sudah berada pada zona latihan.
Nah, untuk lebih tahu kepastian zona latihannya, ya, jadi intensitas latihan, ini fit ini kan ya, frekuensi tadi, frekuensi 3 sampai 5 kali, kemudian intensitasnya cukup dengan indikator keringat, atau lebih jelasnya, pegang denyut nadi, ya. Untuk umur 55 tahun, cukup maksimum saya sarankan 70% dari denyut nadi maksimum, ya. Kalau 70%, umur 55 berapa? Tinggal hitung aja, ya. 70% dari denyut nadi maksimum per menit. Hitungannya jangan 1 menit, 30 detik. Hitung, misalkan kalau 30 detik itu, misalkan dihitung denyut nadinya dapat 50, maka 50 kali 2, 100 denyut per menit. Ya. Kenapa saya sarankan 30 detik, ngitungnya tidak 1 menit? Karena bagi mereka yang kondisinya sangat bagus, recovery denyut nadinya akan lebih cepat dia turun, sehingga tidak menunjukkan indikator aktivitas yang mereka lakukan. Jadi tidak bisa sebagai indikator. Jadi mereka yang kondisi fisiknya sangat bugar, biasanya recovery-nya lebih cepat, sehingga denyut nadinya, berdenyut itu lebih cepat turun. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi dengan intensitas itu, kemudian tipenya sudah, kemudian time-nya berapa cukup 15 sampai 30 menit bisa umur kita ya. 30 menit itu sudah luar biasa ya. Apalagi sampai 1 jam. 1 jam tidak merasa lelah, tidak merasa sesak di dada, tidak merasa uyang-uyangan. Ya, itu berarti bahwa ibu sangat bugar ya. Jadi sangat bugar. Nah itu ya, itu pengetahuan umum yang saya berikan kepada teman-teman, terutama bagi mereka yang bukan mengenyam pendidikan, base-nya di olahraga. Karena ini adalah bisa dilakukan oleh semua orang, ya, tidak hanya orang olahraga saja. Ya begitu Pak, Ibu, Bu Wayan. Ya. Pak Labe silakan. Oke, baik Pak Ted. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan karena waktu kita juga sudah habis ya, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu walaupun melalui sesi komentar nanti di YouTube maupun di Facebook. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Pak Ted, silakan. Nah, baiklah, terima kasih Pak Labe, teman-teman sekalian yang ada di room ini ya. Jadi sudah tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana aktivitas yang sangat bermanfaat pada situasi saat ini adalah aktivitas olahraga. Maka dari itu, tetaplah atur waktu, sediakan waktu barang 15 menit sampai 30 menit, ya. Tidak harus setiap hari, 3 kali sampai 5 kali seminggu, ya. Teman-teman melakukan aktivitas olahraga dengan konsep fit tadi, ya. Lakukan sesuai dengan ukuran yang tadi, indikatornya sudah jelas, sudah saya sampaikan. Dengan demikian, asungkare kita akan tetap sehat, kita tetap bugar, kita akan tetap bisa menghadapi situasi yang sangat sulit ini dengan baik, dan kita tetap bisa beraktivitas dan bisa menikmati matahari pagi, bisa menikmati udara segar, bisa menikmati situasi walaupun dalam situasi pandemi 19 COVID-19 ini. Demikian, dan atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, ya, tidak hanya bagi insan olahraga saja, tetapi bagi semua orang. Tolong beritakan, sampaikan, wartakan informasi ini kepada teman-teman dekat untuk bisa melakukan aktivitas olahraga dengan baik. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, Bapak Ibu silakan bisa dihidupkan videonya, kemudian lambaikan tangan di kamera biar bisa saya share. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu atas kuliah online Undisa Berbagi kali ini. Kami di pihak panitia mengucapkan sangat berterima kasih. Semoga bisa bertemu di kuliah online berikutnya. Sebelum saya akhiri, silakan jangan lupa untuk mengisi survei untuk kelengkapan atau keperluan sertifikat. Sebagai kata, kami dari panitia mengucapkan
Selamat siang dan semoga selalu dalam keadaan sehat.